Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahmud Effendi, Eskom Mkom. Saya adalah dosen program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan salah satu proses pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yakni Public Speaking dan Negosiasi dalam Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan berkomunikasi secara profesional, melakukan presentasi, menggali kebutuhan pengguna, bernegosiasi dengan stakeholder, mengelola konflik, serta menyampaikan proposal dan hasil proyek dalam lingkungan manajemen proyek teknologi informasi. Mata kuliah ini mendukung pencapaian 3 capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu yang pertama, mampu berkomunikasi secara efektif, profesional, dan beretika. Kedua, mampu bekerja sama serta menyelesaikan permasalahan melalui komunikasi yang baik. Ketiga, mampu menerapkan keterampilan komunikasi, presentasi, negosiasi dalam proyek teknologi informasi. Untuk mencapai CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau dengan CPMK. Yakni yang pertama, memahami konsep dasar public speaking, komunikasi profesional, dan teknik presentasi. Kedua, menerapkan teknik komunikasi, wawancara, requirement gathering, identifikasi stakeholder, negosiasi, dan manajemen konflik dalam manajemen proyek teknologi informatika. Ketiga, menyusun, mempresentasikan, dan mengevaluasi proposal maupun hasil proyek secara profesional. Selanjutnya, CPMK tersebut dijabarkan ke dalam 13 sub CPMK yang menjadi target pencapaian pada setiap pertemuan, yaitu kemampuan menjelaskan konsep dasar public speaking dan negosiasi, menerapkan komunikasi efektif, menerapkan teknik presentasi profesional, menerapkan teknik active listening, melakukan wawancara dengan stakeholder, melakukan requirement gathering dan analisis kebutuhan sistem, mengidentifikasi stakeholder project, menerapkan teknik negosiasi, menerapkan strategi penyelesaian konflik, menentukan prioritas kebutuhan sistem, melakukan negosiasi scope, cost dan time, menyusun dan mempresentasikan proposal project, dan yang terakhir, mempresentasikan hasil project serta melakukan evaluasi pembelajaran. Adapun bahan kajian yang dipelajari selama 1 semester meliputi pengantar public speaking dan negosiasi, komunikasi efektif, teknik profesional presentasi, active listening, teknik wawancara, requirement gathering, identifikasi stakeholder, teknik negosiasi, manajemen konflik, prioritas kebutuhan sistem, negosiasi scope, cost dan time, presentasi proposal, presentasi hasil proyek, serta evaluasi dan refleksi proyek. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan model pembelajaran project based learning, case method, dan kolaboratif partisipatif learning. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan dalam penyelesaian studi kasus maupun proyek secara kolaboratif. Selanjutnya, penilaian pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan dengan bobot proporsi masing-masing. Ujian tengah semester sebesar 30%, ujian akhir semester 30%, dengan tugas pertama sebesar 15%, dan tugas kedua sebesar 15%, serta kehadiran dan partisipasi aktif sebesar 10%. Dengan sistem ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Setelah saya menjelaskan gambaran umum mengenai mata kuliah ini,
Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan salah satu proses pembelajaran pada materi requirement gathering dan analisis kebutuhan. Materi ini dipilih karena merupakan salah satu kompetensi penting dalam proyek teknologi informasi, khususnya dalam menggali kebutuhan user sebagai dasar pengembangan sistem yang tepat sasaran. Pada sesi pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan proses requirement gathering melalui teknik komunikasi dan wawancara yang efektif, sehingga kebutuhan pengguna dapat diidentifikasi, dianalisis, dan juga didokumentasikan dengan baik. Baik, setelah saya menjelaskan gambaran umum mengenai mata kuliah ini, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan salah satu proses pembelajaran pada materi requirement gathering dan analisis kebutuhan. Materi ini dipilih karena merupakan salah satu kompetensi penting dalam proyek teknologi informasi, khususnya dalam menggali kebutuhan user sebagai dasar pengembangan sistem yang tepat sasaran. Pada sesi pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan proses requirement gathering melalui teknik komunikasi dan wawancara yang efektif, sehingga kebutuhan pengguna dapat diidentifikasi, dianalisis, dan juga didokumentasikan dengan baik. Baik, mari kita mulai proses pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, apa kabar semuanya pada hari ini? Semoga dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, biasanya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari teknik wawancara dan juga pengumpulan informasi, ya, yaitu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pengguna untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan requirement gathering dan analisis kebutuhan. Sebelum saya masuk ke materi sehari ini, saya akan mengajukan satu pertanyaan kepada Anda. Menurut Anda, nih, mengapa banyak proyek pengembangan aplikasi gagal, padahal tiap pengembang memiliki kemampuan teknis yang sangat baik? Saya persilakan yang bisa menjawab. Silakan, Mbak. Menurut saya, kurangnya komunikasi antara developer dan user sehingga aplikasi yang dibuat itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Oke, terima kasih, Mbak. Tepuk tangan buat Mbak. Pertanyaan cukup baik jawabannya. Oke, yang berikutnya ada lagi yang mau menambahkan terkait pertanyaan ini? Ya, silakan. Menurut saya, Pak, proyek juga bisa gagal karena kebutuhan sistem tidak digali secara lengkap di awal, sehingga saat aplikasi hampir selesai, pengguna justru meminta banyak perubahan, Pak. Terima kasih. Jawabannya sangat tepat. Oke, pendapat yang Anda sampaikan tadi sudah cukup baik. Salah satu penyebab terjadinya kegagalan proyek bukan hanya terkait dengan teknologinya, tetapi juga kebutuhan pengguna yang dimana dia tidak memahami secara benar sejak awal proyek tersebut. Misalnya sebuah perusahaan yang mau dimintakan buat aplikasi penjualan. Tim pengembang langsung membuat aplikasi tanpa dia menggali kebutuhan pengguna secara mendalam. Setelah aplikasi itu selesai, ternyata banyak fitur-fitur yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga aplikasi tersebut tidak berjalan secara optimal. Oleh sebab itu, pentingnya proses requirement gathering. Nah, requirement gathering ini merupakan salah satu tahapan yang sangat penting di dalam kita mengembangkan sistem informasi. Apabila kebutuhan pengguna berhasil digali dengan baik, maka peluang keberhasilan proyek akan semakin besar. Sebaliknya, jika kebutuhan pengguna ini tidak dipahami secara benar, maka proyek itu akan berisiko mengalami keterlambatan, pembengkakan biaya, dan juga bahkan kegagalan.
Oleh sebab itu, seorang profesional di bidang IT itu harus memiliki kemampuan berkomunikasi, bertanya, mendengarkan, dan juga menganalisis kebutuhan pengguna secara tepat. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep requirement gathering, mengidentifikasi kebutuhan stakeholder, menerapkan teknik pengumpulan kebutuhan sistem, dan juga menganalisa kebutuhan pengguna berdasarkan studi kasus yang sederhana. Nah, setelah kita memahami pentingnya requirement gathering, sekarang kita akan membahas konsep dasar daripada requirement gathering. Nah, definisi requirement gathering ini adalah proses mengumpulkan kebutuhan pengguna sebelum sistem itu dikembangkan dengan bertujuan mengetahui kebutuhan pengguna, mengurangi kesalahan pengembangan, dan juga menghindari perubahan besar saat proyek itu berjalan. Nah, adapun flow proses daripada requirement gathering ini, yang pertama adalah kita ada stakeholder di sini yang akan menyampaikan kebutuhan apa saja yang akan diperlukan, kemudian ada melakukan wawancara, ya, kemudian pengumpulan kebutuhan, analisis kebutuhan, negosiasi, dan persetujuan. Setelah itu barulah melakukan yang namanya pengembangan sistem. Nah, dalam konteks analisis sistem atau project T ini, dalam hal ini ada sebuah aplikasi penjualan toko yang terdiri dari stakeholder, pemilik toko, kasir, admin gudang, dan pelanggan. Ya. Nah, dalam hal ini siapakah stakeholder pada aplikasi? Contoh di sini adalah aplikasi penjualan toko. Di sini ada stakeholder, pemilik toko, kasir, admin gudang, dan pelanggan. Jadi, menurut Anda, apakah kasir itu termasuk stakeholder? Mas, silakan. Menurut saya iya, Bang. Maka dia user, Bang. Oh, terima kasih. Jawabannya tepat. Tepuk tangan. Dalam konteks analisis sistem atau project IT, stakeholder itu bisa berupa user atau orang yang menggunakan sistem tersebut. Kedua, bisa manajer atau pimpinan atau orang yang mengambil keputusan dan yang menyelenggarakan atau yang menyediakan anggaran. Bisa analisis sistem ataupun project manager yang merancang ataupun dia yang mengelola proyek tersebut. Bisa dari programmer, dari tester, maupun pihak yang membangun sistem tersebut. Bisa juga dari bagian terkait bisnis, terkait dengan gudang, produksi, keuangan, dan lain sebagainya, itu juga termasuk stakeholder. Dan pelanggan ataupun mitra eksternal, itu bisa dikategorikan sebagai stakeholder. Nah, dalam hal mengidentifikasi kebutuhan awal, ya, sistem, maka teman-teman, kita harus memahami konsep requirement gathering. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses tersebut diterapkan pada sebuah studi kasus aplikasi penjualan. Kita anggap ini adalah aplikasi penjualan, ya. Nah, perhatikan bahwa tujuan kita bukan hanya membahas pemrograman saja, tetapi bagaimana seorang itu bisa menganalisis sistem, mampu menggali kebutuhan pengguna, dan juga dia melalui komunikasi yang efektif. Dalam hal ini, ya, tahapan pertama adalah kita mengidentifikasi dulu kebutuhan awal, baik itu dari hasil wawancara dengan pemilik toko. Dari hasil wawancara yang dilakukan, ya, maka kita bisa ketahui bahwa aplikasi ini hanya boleh diakses oleh pengguna yang berwenang. Oleh sebab itu, maka kita bisa simpulkan salah satu kebutuhan daripada si pengguna atau pemilik toko ini adalah dia memerlukan yang namanya fitur login. Ya. Fitur login adalah salah satu kebutuhan sistem yang sangat diperlukan pada saat development pertama kali dibuat. Nah, setelah itu, di sini ada analisis kebutuhan itu, ya, menjadi sebuah fitur-fitur. Bisa kita lihat di sini.
Di dashboardnya ada total penjualan, ada total barang, ada total transaksi di sini. Ya. Setelah kebutuhan dasar itu berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya adalah kita menganalisis kebutuhan yang dibutuhkan. Hasil ini menunjukkan bahwasannya pemilik toko itu membutuhkan informasi penjualan itu secara cepat. Sehingga ya sistem memerlukan fitur yang ada pada UI dashboard. Ada barang, ada transaksi, ada laporan, dan juga ada dashboard. Pemilik toko menginginkan informasi penjualan ini secara cepat melalui dashboard ini. Nah, kemudian kita lakukan daftar permintaan. Ya, jadi setelah seluruh kebutuhan klien berhasil kita kumpulkan, maka semua kebutuhan tersebut dapat langsung kita kerjakan atau tidak. Belum tentu. Karena seorang analisis harus mempertimbangkan kondisi proyek seperti jumlah anggota tim, waktu pengerjaan, dan juga termasuk anggaran. Oleh karena itu, kita perlu melakukan negosiasi dengan klien. Nah, di sini ada daftar permintaan. Ada login, data barang, data pelanggan, transaksi penjualan, cetak struk, laporan penjualan, dashboard grafik, notifikasi WhatsApp, dan AI prediksi penjualan. Ini adalah daftar daripada permintaan yang dibutuhkan atau yang diminta oleh si user ataupun pemilik toko. Ya. Nah, permasalahannya di sini adalah kondisi perusahaan IT itu hanya punya 2 orang, ya. Waktu pengerjaannya 1 bulan dan dananya pun dia terbatas si perusahaan IT ini. Ya, jadi pertanyaannya, menurut Anda, apakah permintaan itu realistis atau bisa? Silakan. Menurut saya, Pak, ini Ya. tidak realistis. Kemungkinannya sulit karena jumlah fitur yang diminta itu banyak, sementara waktu pekerjaannya terbatas dan sumber daya pengembang yang tersedia pun hanya sedikit. Oke, jawabannya sangat tepat. Tepuk tangan. Maka inilah pentingnya kemampuan negosiasi. Seorang analisis sistem tidak hanya dia menerima semua permintaan klien, tetapi dia juga harus mampu menjelaskan keterbatasan proyek dan mengajak klien untuk menyepakati prioritas fitur yang akan dikembangkan terlebih dahulu. Ya, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita menggunakan prioritas kebutuhan. Di dalam prioritas kebutuhan itu kita kenal ada yang namanya must have, should have, dan nice to have. Ya. Dengan pendekatan ini, pengembang dan klien dapat mencapai kesepakatan mengenai fitur mana yang wajib diselesaikan pada tahap pertama dan fitur mana saja yang dikembangkan pada tahapan-tahapan berikutnya. Ya. Nah, yang dimaksud dengan must have itu adalah kebutuhan yang wajib ada. Tanpa fitur ini, sistem itu tidak dapat berfungsi atau tujuan proyek itu tidak akan tercapai. Salah satu fitur yang diperlukan pada tahapan must have ini adalah login, data barang, transaksi penjualan, dan laporan penjualan. Ini adalah kebutuhan yang wajib ya ada. Karena tanpa fitur ini, sistem tidak dapat berfungsi atau tujuan proyek itu tidak tercapai. Ini contoh aplikasi toko ya. Selanjutnya, should have. Should have itu adalah kebutuhan yang sangat penting, tetapi sistem masih bisa berjalan tanpa fitur tersebut untuk sementara waktu. Salah satunya adalah cetak struk. Cetak struk itu tidak diperlukan pada saat proses must have. Dia bisa masuk ke proses should have. Bisa saja masuk ke must have dengan catatan kalau memang si pengembang bisa melakukan hal tersebut ya, ataupun dananya sudah mencukupi. Kedua, data pelanggan. Data pelanggan ini termasuk should have. Selanjutnya, apa yang dinamakan nice to have. Nice to have itu adalah kebutuhan yang bersifat opsional dan menambah kenyamanan pengguna. Biasanya dia sebagai pelengkap ya, pelengkap sebuah software sehingga software itu lebih sempurna ya. Nah, salah satunya adalah dashboard grafik, WhatsApp, media chatting ya, ataupun AI prediksi. Jadi tidak semua ya kebutuhan harus dikerjakan pada tahap pertama. Jadi setiap kebutuhan itu berdasarkan prioritasnya ya. Oke, sampai di sini paham ya?
Oke, setelah kita menentukan prioritas kebutuhan, langkah berikutnya kita adalah melakukan negosiasi dengan klien. Negosiasi itu bukan berarti menolak permintaan klien, tetapi kita mau menyamakan persepsi agar ruang pekerjaan, waktu, biaya, dan sumber daya itu bisa kita sepakatin bersama-sama. Ya. Kemudian kita jelaskan prinsip-prinsipnya. Dalam prakteknya, seorang analisis sistem itu harus mampu mendengarkan kebutuhan pengguna, tidak langsung menolak permintaan. Menjelaskan keterbatasan proyek, menawarkan alternatif solusi, hingga akhirnya mencapai sebuah kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Ya, jadi tujuan daripada negosiasi bukan memenangkan salah satu pihak, tetapi menghasilkan solusi yang terbaik yang realitas. Jadi dalam hal ini, negosiasi dalam proyek teknologi informasi adalah proses komunikasi antara tim proyek dengan stakeholder untuk menyepakati kebutuhan sistem, ruang lingkup, biaya maupun waktu, maupun sumber daya agar proyek itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita tujukan atau sesuai dengan tujuan yang telah kita sepakati bersama. Pada dasarnya, prinsip negosiasi itu adalah mendengarkan kebutuhan pengguna, tidak langsung menolak, menjelaskan keterbatasan proyek, menawarkan alternatif, dan juga mencapai kesepakatan bersama. Itu adalah prinsip daripada negosiasi. Jadi, kesimpulannya adalah tujuan negosiasi bukan memenangkan satu pihak, tetapi menghasilkan solusi yang terbaik. Selanjutnya, dari studi kasus yang telah kita bahas, kita bisa menyimpulkan bahwasanya kemampuan public speaking dan negosiasi itu sangat dibutuhkan di dalam profesi di bidang teknik informatika, seperti sistem analis, software engineering, project manager, maupun IT konsultan. Seorang lulusan informatika tidak hanya dituntut mampu membuat program, tetapi juga mampu menggali kebutuhan pengguna, berkomunikasi secara efektif, dan juga dapat mencapai kesepakatan dengan stakeholder. Ini penting karena menunjukkan relevansi materi dengan dunia kerja. Dalam dunia kerja, lulusan teknik informatika tidak hanya membuat program, tetapi dia dapat mampu berkomunikasi dengan pengguna. Terakhir, sebagai evaluasi untuk mengukur pemahaman mahasiswa, silakan jawab 2 pertanyaan yang saya berikan. Yang pertama, saya mau evaluasi saja apa yang dimaksud dengan requirement gathering. Yang kedua, mengapa negosiasi itu diperlukan dalam pengembangan sistem. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan requirement gathering? Ada yang bisa? Silakan. Requirement gathering adalah proses pengumpulan kebutuhan pengguna sebelum sistem dikembangkan. Tepat sekali jawabannya. Terima kasih. Yang kedua, yang bersedia menjawab mengapa negosiasi itu diperlukan di dalam pengembangan sistem. Monggo. Karena adanya keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya sehingga tidak semua kebutuhan dapat langsung dipenuhi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya, jawabannya tepat. Kesimpulan yang kita dapatkan pada mata kuliah hari ini adalah requirement gathering adalah tahap awal pengembangan sistem. Stakeholder harus diidentifikasi dengan benar, ya, sehingga nantinya aplikasinya akan tepat dan optimal saat digunakan. Ketiga, komunikasi yang baik membantu memperoleh kebutuhan yang akurat. Negosiasi diperlukan untuk menentukan prioritas kebutuhan yang mana yang paling penting dan paling wajib pada saat aplikasi itu hendak dikembangkan. Kelima, keberhasilan proyek TI sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi dan juga negosiasi. Tujuan, tahapan, serta berbagai teknik pengumpulan kebutuhan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari stakeholder sebagai dasar dalam pengembangan sistem informasi. Sebelum kita akhirin perkuliahan ini, ya, salah satu pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Anda sebagai refleksi. Mengapa proses requirement gathering harus dilakukan sebelum proses pengembangan itu dimulai? Berikan jawabannya. Ada yang bisa bantu? Ya, silakan. Agar kebutuhan pengguna itu diketahui terlebih dahulu, Pak, sesuai dengan stakeholder yang diminta.
Tepat sekali jawabannya. Berikan aplaus. Baik, terima kasih atas semua jawaban dan partisipasi Anda di materi kuliah pada hari ini, ya. Dan requirement gathering adalah suatu alat atau metode untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan itu sesuai dengan kebutuhan stakeholder sehingga dapat meminimalkan kesalahan, mengurangi perubahan kebutuhan selama proyek itu berlangsung dan juga meningkatkan keberhasilan proyek. Nah, sebagai persiapan untuk pertemuan berikutnya, silakan Anda pelajari materi mengenai identifikasi stakeholder. Karena materi tersebut berkaitan erat dengan proses penggalian kebutuhan sistem yang telah kita pelajari pada hari ini. Saya mengapresiasi partisipasi aktif dan diskusi yang telah dilakukan pada pertemuan hari ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat, bisa menjadi bekal dalam kita memahami proses pengembangan sistem yang berorientasi pada kebutuhan stakeholder. Baik, adik-adik mahasiswa, sebelum kita akhirin perkuliahan pada hari ini, kita akan baca doa penutup majelis agar ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.